Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kafir adalah sebuah istilah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu engkau beri peringatan atau tidak sama saja, la yu'minun, tidak akan mengimani, tidak akan mempercayai, tidak akan mengikuti apa yang disampaikan kepada mereka. Kafir disematkan kepada orang-orang yang menutup dirinya kepada kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak akan membuka diri terhadap kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu di dalam ayat tersebut Allah tegaskan bahwa orang kafir itu engkau beri peringatan atau tidak sama saja, tidak akan mengimani, tidak akan mempercayai, tidak akan mengikuti. Sebagus apapun argumentasi kita, penjelasan kita, serasional apapun, mereka tetap menutup diri dari kebenaran Allah dan Rasul. Oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Ma'alimut Tanzil mengkelompokkan orang-orang kafir ini menjadi 4 jenis. Yang pertama, kelompok orang kafir yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau tahu sama sekali. Yang kedua, kelompok orang kafir yang kedua adalah orang yang mengenal dan paham secara batin Allah
tapi tidak mau mengikrarkannya secara lisan. Kelompok ketiga orang kafir menurut Imam Al-Baghawi adalah orang yang paham dan mengenal betul secara batinnya Allah dan Rasulnya, dan mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mau mengikrarkannya karena pertimbangan takut dibenci oleh kaumnya, takut didiskreditkan oleh kaumnya. Oleh Imam Al-Baghawi memberi contoh kelompok kafir yang ketiganya adalah Abu Talib. Kelompok kafir yang keempat menurut Imam Al-Baghawi adalah kufur nifak, yaitu orang yang secara lisan dia mengikrarkan Islam itu, tetapi secara batin tidak. Inilah 4 kelompok jenis orang kafir menurut Imam Al-Baghawi, yaitu pertama kufur ingkar, kedua kufur juhud, yang ketiga kufur inat, dan keempat kufur nifak. Empat jenis orang kafir tersebut di atas, ketika kita menyampaikan peringatan terkait Allah dan Rasulnya dan memberi penjelasan secara rasional dan argumentatif, mereka ini tetap tidak mau menerima, tetap menutup diri dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Berdasarkan ayat ini, karena hati dan pendengaran mereka sudah terkunci dan pandangan mereka sudah tertutup. Jadi hati mereka, pendengaran mereka telah terkunci. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa, dan pandangannya mereka tertutup sehingga tidak mampu lagi memahami, melihat kebenaran Allah dan Rasulnya. Nah, ayat tersebut di atas disampaikan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya dengan perantaraan malaikat Jibril adalah sebagai warning kepada kita, sebagai sebuah pemberitahuan
untuk mengingatkan orang-orang Islam, orang-orang beriman, jangan sampai ada yang mengadopsi karakter, sifat, dan watak orang kafir tersebut. Jadi ayat tersebut di atas disampaikan kepada kita tidak lain maksud dan tujuannya agar kita menghindari watak, karakter, dan sifat orang kafir tersebut. Yang senantiasa konsisten menutup diri dari kebenaran Allah dan Rasul-Nya bagaimanapun argumentasi yang disampaikan kepadanya. Maka jika ada orang yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, kemudian tidak melaksanakan, tidak mengamalkan secara konsisten dalam perbuatan, walaupun secara lisan dia telah mengikrarkannya, dia masuk kategori orang kafir. Oleh karena itu, sebagai muslim, sebagai orang beriman, jangan sampai ada yang mengadopsi, meniru sifat, watak, dan karakter orang kafir. Karena apabila ada orang beriman, orang Islam memiliki sifat dan karakter orang kafir tersebut, akan fatal dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Apa yang akan terjadi ketika ada orang beriman, ada orang yang mengaku Islam, kemudian sifat dan karakternya sama dengan orang kafir, maka pertama yang akan terjadi kepadanya adalah akan turun derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Walaupun dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah terbaik, ahsani takwim, tapi watak dan karakternya sama dengan orang kafir, maka turunlah derajatnya dengan derajat yang serendah-rendahnya. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah hatinya dan pendengarannya akan terkunci, serta pandangannya akan tertutup, sehingga dia akan sulit menerima kebenaran. Siapapun yang menyampaikan dan bagaimanapun kita menjelaskan secara rasional dan argumentatif kepadanya terkait dengan kebenaran Allah dan Rasul-Nya,
tetap dia tidak akan menerima. Kenapa? Karena hatinya, pendengarannya terkunci dan pandangannya tertutup. Itu yang kedua yang akan terjadi ketika kita mengadopsi dalam kehidupan keseharian kita watak dan karakter orang kafir sebagaimana disinggung oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 tersebut. Kemudian yang ketiga, akibatnya ketika kita mengadopsi watak dan karakter orang kafir adalah kita akan berperilaku hewani. Akhlak kita akan cenderung berperilaku hewani. Sebagaimana disinggung oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 178-180. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adal. Ulaika humul kafirun. Dalam ayat tersebut Allah menyinggung bahwa mayoritas jin dan manusia menjadi penghuni neraka jahanam disebabkan hatinya, pendengarannya terkunci, pandangannya tertutup. Akibatnya kal an'am, dia bagaikan binatang. Bal adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Jadi dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang mengikuti karakter orang-orang kafir itu akan tertutup hatinya, terkunci hatinya, tertutup pandangannya, terkunci pendengarannya, sehingga perilakunya akan bagaikan binatang. Kal an'am, moralitasnya akan bagaikan perilaku hewani. Ini yang akan terjadi ketika kita mengadopsi sikap perilaku watak orang kafir seperti yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan dia masuk kelompok orang-orang yang gafilun, orang-orang yang lalai. Akibat yang lain yang akan diperoleh ketika kita mengadopsi dalam kehidupan kita sifat dan karakter orang kafir adalah lahum azabun azim. Hidup kita akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Hidup kita akan penuh penderitaan.
Kata Allah, lahum azabun azim. Bagi mereka siksa yang sangat berat. Azim di sini nakirah. Artinya penderitaan kita multidimensi. Kita akan banyak mengalami penderitaan dalam berbagai macam bentuknya dalam kehidupan dunia kita, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Kemudian akibatnya yang lain lagi, apabila kita mengadopsi, memiliki karakter watak orang kafir dan kita konsisten dengan itu, kita akan masuk kelompok penghuni neraka jahanam. Sebagaimana Allah singgung dalam surah Al-A'raf ayat 178, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bahwa mayoritas penghuni neraka jahanam adalah jin dan manusia, akibat daripada hatinya, pendengarannya terkunci, matanya, pandangannya tertutup dari segala kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi sifat karakter orang-orang kafir ini yang senantiasa menutup dirinya dari kebenaran Allah dan Rasul-Nya, agar kita terhindar dari penderitaan baik di dunia maupun di akhirat, dan kita terbebas dari neraka jahanam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.